bisa. Selamat siang Tuan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Misi, nama yang singkat namun penuh makna. Dan saya bangga dengan nama saya karena sering disebut dalam sebuah acara ataupun pidato. Visi dan misi kita adalah saya merasa terpanggil, Terus kalau kita lewat juga kan ya, misi Pak, Bu, misi permisi. Ada nama saya kan? Ada. Bangga sekali saya disebut. Walaupun sebenarnya itu bukanlah saya yang dimaksud. Saya kesini dikasih tahu untuk merosting Konde. Konde ini adalah ketua sekaligus guru saya dalam menuntut ilmu untuk mencapai gelar predikat yang disebut gila. Jadi saya itu mikir, sebentar ya, saya ambil nafas dulu. Saya khawatir setelah saya merosting dia, nyawa saya terancam. Terancam ya, bukan terancam. Kalau terancam itu kan timunnya jenis kecil-kecil, ada bumbunya. Nah itu terancam. Ini beda sekali maknanya, jauh, sejauh cintaku padanya. Pertama kali saya mendengar nama Konde itu cuma dari kata-kata teman, saya belum pernah ketemu. Saya pikir Konde itu orang cantik, sering pakai kebaya, pakai ini sanggul, terus Konde gitu ya. Terus bodinya itu aduhai kayak budak Spanyol gitu. Ternyata setelah saya ketemu itu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Ternyata ini yang namanya Konde. Jangan kan kita Spanyol, kita kebunuhin aja nggak masuk ini. Ini mah kita yang putus sinarnya, yang kalah juga suaranya. Yang suara sinde, dia sila sopami rende, dan dia ya wajahnya perpaduan antara makhluk halus dan makhluk astral. Jin, setan, genderuwo, sumber bolong, mak lampir, nini pelet, alien. Lihat saja matanya, mata gandong kan? Semua lihat mata Konde nih. Jadi untuk kawan-kawan semua ya yang ingin melihat makhluk goib itu seperti apa sih, apalagi makhluk astral, cukup melihat Konde, dia lah, semua ada di dia, lengkap semua dari penampakan segala macam makhluk itu ya. Tapi begitu, dia itu kan tadi guru saya ya, dia satu-satunya dosen dan pendiri universitas dalam sejarah permigranan itu, dia satu-satunya pendiri universitas Senapomedi. Dia satu-satunya ya yang sering membuat kita tertawa, semangat, karena BMI itu penuh dengan lika dan liku berwarna. Namun meskipun begitu ya, kita di sini itu kerja itu jangan lupa jaga diri, jaga pergaulan. Ingat ya, ingatlah hai kawan, saat kau bekerja, hati-hati dalam segalanya. Jaga diri kita, nyawa satu saja, karena nggak ada serapnya. Satu kan, coba kalau nyawa kita banyak dan tersedia di toko-toko seperti Indomaret, saya besok banyak nyawa. Nah ini nyawa kita cuma satu. Pesan saya untuk semua BMI ya, kita di sini ya itu tadi sudah saya bilang kan, ya udah jangan disebutkan lagi. Kita pekerja migran Indonesia, semoga yang pergi membawa harapan, pulang membawa keberhasilan. Tepuk tangan dong buat dua orang. Susah banget nih. Ya lawan satu, Bu. Gak imbang. Terus anaknya Konde, yang satu pakai
Bu. Yang pertama mulai dari Denny Awe, tepuk tangan buat Denny Awe. Denny Wulandari, tapi dia terkenal Denny Awe, anak putus. Denny Awe itu punya ciri khas bulu mata. Dan dia menyebut dirinya itu adalah bulu mata anti badai. Anti badai. Sementara kita lihat akhir-akhir ini banyak gempa, banyak banjir, banyak badai di mana-mana. Betul nggak? Kalau memang bulu matamu itu anti badai, Den, nggak mungkin ada badai. Betul nggak sih? Berarti bulu matamu itu palsu, bohong. Akal-akalan dia aja biar heboh, iya nggak? Terus ciri khasnya dia itu selalu pakai apa? Karet. Dan dia selalu bilang kalau dirinya adalah orang kaya. Orang kaya sejagat raya, seluar angkasa dan punya tak kasat mata. Dia selalu bilang kalau dia adalah mami sultan, sekali belanja 1 miliar. Itu uang apa dong? Dong permen? Glansi. Maksudnya begini loh Bu, saya juga mungkin bukan orang kaya seperti Denny, tapi saya nggak gitu-gitu amat, Den. Itu bukan orang kaya, orang gemblong. Nggak tahu harta saya 100 miliar. Ngomong Bu, sekali makan tuh sampai 100 juta. Tadi di pojokan makan ikan asin. Lapar nih, lapar. Tapi keren banget Bu, dia juara 1 dan dia punya sikap yang on time. Setiap latihan dia selalu datang, selalu latihan tiap minggu. Makanya nggak heran kalau dia juara 1. Sekali lagi tepuk tangan buat Denny Awe. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya masih punya hati, Den, untuk posting kamu, Den. Sekarang misi. Nangis setelah jatuh. Misi. Pertama kali saya ketemu Misi itu 3 tahun yang lalu, Bu. Di Nefu, di tenda atas. Waktu itu saya lihat Mbak Misi duduk di pojokan. Dan dulu dia tidak seperti ini, Bu. Dulu hitam, kecil, kurus, persis kayak nyamuk. Saya penasaran sama Mbak Misi, jangan-jangan ini orang Afrika yang kekurangan gizi, yang terdampar di Hong Kong. Dan saking kurusnya Mbak Misi nih Bu, kalau kita pegang itu nggak ada rasanya, Bu. Kita pukul aja, yang sakit malah kita, bukan dia. Jadi kayak seolah kita tuh pukul tiang listrik, saking nggak ada dagingnya. Makan Mbak Misi, jangan makan cita. Siap ketua. Terus Mbak Misi ini sering ikut lomba. Dia tuh setahun 2 tahun yang lalu sering banget ikut lomba, Bu. Lomba modeling, lomba nari, lomba nyanyi, lomba puisi, nggak pernah menang. 3 tahun kalah terus. Menang-menang di stand up comedy. Gitu banget kan kalau roasting ketua. Ya, tapi ya mereka juga mengungkapkan kesan mereka dengan menulis materi Bu tiap minggu. Mereka juga latihan tiap minggu, jadi nggak heran kalau mereka sampai juara 1 dan 2. Dan roasting itu kayak semacam bully ya Bu ya. Kalau dibilang bully, saling ledek, tapi kita kepinginnya roastingnya yang dalam positif, yang baik, tidak bawa agama apalagi politik. Sekali lagi terima kasih banyak dan roastingnya cukup sekian. Sekali lagi kami Trio Sableng, saya Bonde.